Pernah tidak kamu membayangkan skenario terburuk sebagai orang tua? Tengah malam, tubuh anak panas tinggi seperti bara api, lalu tiba-tiba hening. Matanya mendelik ke atas, tubuhnya kaku, dan dia tidak merespons panggilanmu. Wah, itu pembukaan yang langsung bikin merinding ya. Tapi jujur saja, itu adalah film horor paling nyata bagi setiap ayah dan ibu. Detik-detik saat anak mengalami kejang itu rasanya waktu berhenti. Betul sekali, rasanya seperti jantung copot. Dan lucunya, atau mungkin tragisnya, reaksi pertama kita biasanya panik luar biasa. Kita langsung berpikir, apakah ini kerusakan otak? Apakah anakku akan cacat? Atau jangan-jangan ini meningitis? Nah, itu dia kuncinya. Ketakutan itu valid, tapi seringkali bercampur aduk antara fakta medis dan mitos yang beredar di grup WhatsApp keluarga. Hari ini kita akan bedah tuntas dua monster ini. Kejang demam yang seringkali menggonggong tapi tak menggigit. Dan meningitis, si predator diam yang benar-benar berbahaya. Analogi yang menarik, menggonggong tapi tak menggigit. Maksudmu, kejang demam itu sebenarnya tidak sebahaya kelihatannya, padahal visualnya mengerikan loh. Anak kelojotan bibir biru. Secara visual, mengerikan. Skala 10 dari 10 untuk faktor trauma orang tua. Tapi secara medis, kejang demam sederhana atau simple febrile seizure sebenarnya adalah respons otak yang kaget. Bayangkan otak anak itu seperti komputer canggih yang sistem pendinginnya belum sempurna. Ketika suhu tubuh naik terlalu cepat, ingat ya, kenaikan yang cepat bukan sekadar tingginya suhu, sirkuit listrik di otak mengalami korsleting sebentar. Sistem ribut. Jadi itu mekanisme perlindungan, seperti sekring listrik yang turun kalau tegangan terlalu tinggi. Tepat sekali, itu analogi yang sempurna. Otak mematikan kesadaran sejenak untuk mereset sistem. Dan kabar baiknya, pada kejang demam sederhana, tidak ada kerusakan otak permanen. Anak akan bangun, mungkin bingung sebentar, menangis, lalu minta susu atau tidur lagi. Tidak ada sel otak yang hangus. Oke, itu sedikit melegakan. Tapi batasnya di mana? Kapan kita harus berhenti berpikir, oh ini cuma sekring turun, dan mulai berpikir ada yang menyerang sistem pusat, karena disitulah meningitis masuk, kan? Betul. Disinilah plotnya menebal. Kalau kejang demam adalah masalah kabel yang panas, meningitis adalah masalah penyusup di ruang server. Meningitis itu peradangan pada selaput pelindung otak dan sum-sum tulang belakang. Ini infeksi. Bisa bakteri, bisa virus. Dan tidak seperti kejang demam yang numpang lewat, meningitis datang untuk merusak. Seram ya, penyusup di ruang server. Berarti pertahanannya jebol. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana saat seseorang terkena meningitis? Bayangkan, otak kita itu VIP yang sangat penting, dilindungi oleh lapisan bernama meningen. Ketika bakteri, misalnya Streptococcus pneumoniae atau Hib E, berhasil menembus pertahanan darah dan masuk ke cairan otak, mereka mulai berpesta di sana. Terjadi peradangan hebat. Nanah bisa terbentuk. Tekanan di dalam kepala meningkat drastis. Inilah yang membuat meningitis mematikan atau menyebabkan kecacatan permanen seperti tuli atau keterbelakangan mental jika terlambat ditangani. Oke, sekarang kita punya dua gambaran kontras, satu sekring turun, satu lagi invasi bakteri. Masalahnya, bagi orang tua awam yang sedang panik di jam 2 pagi, gejalanya mirip kan? Sama-sama demam, sama-sama mungkin kejang. Bagaimana cara membedakannya tanpa harus jadi dokter spesialis saraf? Pertanyaan $1 juta memang sulit, tapi ada rambu-rambunya. Pertama, lihat kondisi anak setelah kejang. Pada kejang demam, setelah fase kaget selesai, anak biasanya kembali sadar penuh dalam waktu singkat. Dia akan mengenali orang tuanya. Tapi pada meningitis, penurunan kesadaran itu persisten. Anak tampak sangat irritabel, rewel yang tidak wajar, atau justru sangat lesu, sulit dibangunkan, dan tatapan matanya kosong. Jadi kuncinya ada di fase pemulihan pasca kejang ya. Itu salah satunya. Tanda klasik lainnya adalah kaku kuduk. Coba bayangkan, dagu anak ditempelkan ke dada. Pada anak dengan meningitis, leher mereka kaku seperti papan karena selaput di belakang leher meradang.
Mereka akan kesakitan atau lehernya menahan secara refleks. Plus, mereka seringkali sensitif sekali terhadap cahaya, fotofobia. Wah, ini poin penting. Kaku kuduk dan sensitivitas cahaya. Tapi, aku sering dengar cerita horor tentang prosedur lumbar puncture atau fungsi lumbal. Itu loh, yang ambil cairan dari tulang belakang. Banyak orang tua di Indonesia menolak mentah-mentah karena takut anaknya lumpuh. Itu mitos atau fakta? Stigma fungsi lumbal. Ini tragedi kultural kita sebenarnya. Banyak anak terlambat didiagnosis meningitis karena orang tua menolak tindakan ini. Padahal, fungsi lumbal itu standar emas. Kita harus mengambil sedikit cairan cerebrospinal untuk melihat apakah isinya jernih, normal virus, atau keruh penuh nanah, bakteri. Dan soal risiko kelumpuhan itu, Mitos besar. Jarum itu ditusukkan di level tulang belakang bagian bawah, di mana saraf tulang belakang, spinal cord, sudah berakhir dan menyebar seperti ekor kuda. Jadi, risiko menusuk saraf utama itu sangat kecil. Justru risiko tidak melakukan fungsi lumbal jauh lebih mengerikan. Dokter jadi main tebak-tebakan kasih antibiotik, dan bakteri di otak terus merusak tanpa terdeteksi jenisnya. jadi ketakutan kita pada jarum justru bisa membahayakan nyawa anak ya. Ironis sekali. Kita ingin melindungi anak dari rasa sakit, tapi malah menghalangi penyembuhan. Betul, itu paradoks kasih sayang orang tua. Kadang insting melindungi kita justru menjadi penghalang logika medis. Tapi bicara soal melindungi, kita tidak bisa lepas dari topik pencegahan. Kamu sadar tidak, kasus meningitis bakteri yang parah sekarang mulai jarang terdengar dibanding 20 tahun lalu? Bener juga, dulu rasanya sering dengar tetangga atau kerabat kena radang otak, sekarang jarang, karena vaksinasi. Tepat. Vaksin seperti HIV, PCV, dan vaksin meningokus itu game changer. Mereka membangun tembok benteng yang tinggi, sehingga penyusup tadi tidak bisa masuk. Jadi, kalau Bimbo ada orang tua yang bertanya, bagaimana cara terbaik mencegah kejang karena meningitis? Jawabannya bukan obat penurun panas, tapi lengkapi imunisasi. Ini menarik, kamu menyinggung soal obat penurun panas. Banyak orang tua, termasuk aku dulu, berpikir kalau kita kasih paracetamol buru-buru saat badan mulai hangat, kita bisa mencegah kejang. Benar begitu? Sayangnya, itu harapan palsu. Riset menunjukkan bahwa pemberian antipiretik, penurun panas, tidak mencegah terjadinya kejang demam. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang di awal, kejang demam dipicu oleh lonjakan suhu yang cepat. Seringkali saat kita sadar anak demam, lonjakan itu sudah terjadi. Jadi kita sebenarnya tidak punya kendali penuh atas tombol on-off kejang itu. Tidak sepenuhnya. Dan ini penting untuk didengar para orang tua. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kalau anakmu kejang demam, itu bukan karena kamu telat kasih obat. Bukan karena kamu kurang selimut, atau karena kamu orang tua yang buruk. Itu genetik dan fisiologis. Ambang batas kejang tiap anak berbeda. Ada yang demam 40 derajat santai saja, ada yang 38 derajat sudah kejang karena ambang batas otaknya rendah. Itu sangat melegakan sekaligus menakutkan. Melegakan karena bukan salah kita, menakutkan karena kita tidak bisa kontrol. Lalu apa yang harus kita lakukan saat momen itu terjadi? Selain berdoa tentunya. Jangan masukkan apapun ke dalam mulut. Ini kesalahan fatal paling umum. Jangan masukkan sendok, jangan masukkan jari, apalagi kopi bubuk. Tolong, jangan kopi. Hahaha, mitos kopi itu masih kuat sekali ya di masyarakat kita. Masih, padahal itu bahaya tersedak. Yang harus dilakukan, miringkan posisi tubuh anak agar kalau ada muntahan, tidak masuk paru-paru. Longgarkan pakaian. Lihat jam, catat durasinya. Kalau di bawah 5 menit, biasanya berhenti sendiri. Kalau lebih dari 5 menit, atau kejangnya hanya di satu sisi tubuh, atau berulang dalam 24 jam, lari ke IGD. Itu bendera merah. Oke, jadi miringkan, jangan sumpal mulut, catat waktu. Simple tapi butuh ketenangan luar biasa untuk melakukannya. Betul, ketenangan adalah aset termahal saat darurat. Dan satu lagi, setelah badai berlalu, jangan lupa observasi. Apakah anak kembali ceria, atau dia berubah?
Meningitis itu licik. Dia bisa bersembunyi di balik gejala flu biasa sebelum menyerang kesadaran. Intuisi orang tua itu tajam. Kalau kamu merasa ada yang salah dengan tatapan anakku, percayalah pada insting itu. Rasanya diskusi ini membawa kita ke sebuah perenungan. Tubuh manusia, terutama anak-anak, itu sangat rapuh tapi di saat yang sama juga sangat tangguh. Otak bisa meriset dirinya sendiri setelah kejang, tapi juga bisa hancur oleh bakteri mikroskopis. Ya, dan disitulah peran kita sebagai penjaga. Kita tidak bisa menghilangkan semua risiko. Demam akan selalu ada. Bakteri akan selalu ada. Tapi dengan pengetahuan, membedakan mana yang sekadar korsleting dan mana yang invasi, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kita mengubah kepanikan menjadi kewaspadaan yang terukur. Kewaspadaan yang terukur. Saya suka istilah itu, bukan paranoid tapi waspada. Betul, karena pada akhirnya demam itu sebenarnya kawan, bukan lawan. Demam adalah tanda tubuh sedang berperang melawan penyakit. Kejang demam adalah efek samping dari perang itu, dan meningitis adalah musuh yang mencoba curang. Tugas kita hanya memastikan pasukan imun anak kita siap lewat vaksin, dan kita tahu kapan harus memanggil bantuan kavaleri, dokter. Luar biasa. Jadi untuk para pendengar yang mungkin sedang menunggui anaknya yang demam malam ini, tarik napas dalam-dalam. Termometer yang menunjukkan angka tinggi itu bukan vonis akhir. Benar. Dan ingat, anak-anak itu pejuang yang hebat. Seringkali mereka pulih lebih cepat daripada trauma orang tuanya. Jadi, jaga kewarasan kalian juga. Pesan yang sangat kuat untuk menutup episode kali ini. Terima kasih banyak atas pencerahannya yang sangat mendalam tapi mudah dicerna. Rasanya monster di bawah tempat tidur bernama kejang dan meningitis ini jadi sedikit lebih jinak setelah kita nyalakan lampunya. Sama-sama. Semoga lampu pengetahuan ini bisa menemani malam-malam panjang para orang tua di luar sana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap kritis, dan jangan lupa pengetahuan adalah obat penenang terbaik. Sampai jumpa.